Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami, bila mana saat ini kami hendak untuk memulai renungan hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam renungan kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, dan bahwa kami akan mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami juga terbuka untuk menerima pemerintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini, lakukanlah sendiri, bagian pertama. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Hanya ketika Allah telah mengubah sifat natur kita dan kita masuk ke dalam pengalaman pengudusan, di sanalah peperangan itu dimulai. Peperangan untuk mengubah sifat lahiriah dan menjadi kehidupan rohani. Kelepasan dari dosa bukanlah kelepasan dari sifat natur manusia. Ada hal-hal dalam sifat manusia, seperti prasangka, yang untuk menghancurkannya, orang-orang percaya harus mengabaikannya. Namun ada hal-hal lain yang harus dihancurkan dengan kekerasan, yakni dengan kekuatan ilahi yang diberikan atau diimpartasi oleh Roh Allah dalam kita. Ada beberapa hal yang terhadapnya kita tidak berjuang, tetapi hanya dengan berdiri tetap dan memandang keselamatan dari Tuhan. Seperti dalam Keluaran 14 ayat 13 berkata, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Hanya ketika Allah telah mengubah sifat natur kita dan kita masuk ke dalam pengalaman pengudusan, di sanalah peperangan itu dimulai. Perang ini bukan terhadap dosa. Kita tidak pernah dapat memerangi dosa. Yesus Kristus yang telah memenangkannya dalam penebusan. Perang itu berlangsung untuk mengubah sifat lahiriah atau natural life kita menjadi kehidupan rohani atau spiritual life. Ini tidak pernah dilakukan dengan mudah. Dan Allah juga Tuhan tidak bermaksud agar hal itu dilakukan dengan mudah. Ini hanya dapat tercapai melalui serangkaian pilihan moral. Allah tidak membuat kita suci dalam arti Dia membuat karakter kita suci. Dia membuat kita suci atau kudus dalam arti membuat kita tidak bersalah. Dan kita harus menjadikan ketidakbersalahan itu menjadi karakter atau sifat suci oleh serangkaian pilihan moral yang kita buat. Pilihan-pilihan ini terus-menerus bertentangan dan bermusuhan dengan segala sesuatu dari natural life kita, yang telah berurat berakar sangat dalam diri kita dan menjadi kubu penghalang, dalam tanda kutip, menentang pengenalan akan Allah. Kita dapat berpaling menjadikan diri kita tidak berharga bagi kerajaan Allah, atau kita dengan tekad dan tekun menghancurkan hal-hal tersebut dan mempersilakan Yesus untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan. Sebelum kita menutup renungan hari ini, mari kita sama-sama lihat Injil pada Ibrani 2 ayat yang 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh renungan hari ini. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa, terutama dosa berat. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.